Oke, selamat malam. Gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat? Baik, Pak. Baik. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, sudah pada join semua belum? Harusnya 5 sudah, orang Pak. belum join ya. Oke, saya mau tanya. Sebelum kita mulai, bagaimana progres proyeknya? Yang lain? Progres proyeknya bagaimana? Sophia, gimana progresnya? Progres eh udah jadi sih kayak udah ada implementasi AI-nya sih, ada algoritmanya sudah. Cuman Oke. ya Oke sederhana ya, lah. itu nggak masalah. Yang penting pokoknya ada ini ya, ada aplikasinya. Karena kan kita kendala sekarang kan karena ini ya, virus corona. Jadi yang penting adalah gitu ya. Ada. Ya, minggu depan ini ya, minggu depan saya pengen lihat sharing tampilan atau sharing ini ya, sharing screen. Saya pengen lihat projectnya sampai di mana. Bisa? Itu langsung di video conference gini, banyak orang. Aduh. Iyalah, Aduh. nggak masalah kan. Yang penting kan biar ini Aduh, kan, biar tahu. jangan dong, Pak. Oh, Malu, Pak. nggak apa-apa. Malu dong, Kan Pak. yang kita aja yang lihat kan. Ya, oke, sudah ini ya. Intinya kan sudah ada project penampakannya ya. Ada Oke. tambahan. Ya, Sophia rencana buat aplikasi tentang apa? Kemarin kan Bapak bilangnya kan kemarin game kan, jadi Ya. kayak Pac-Man gitu. Oh gitu. Ya. Selain apa? Nggak harus game juga nggak masalah sih, tapi yang ada berbau ini ya, artificial intelligence gitu. Oh, Ya, ya. ya soalnya kan ya kan keadaan sekarang kan ini ya, di Batam kan sudah istilahnya kan zona merah ya. Jadi kalian pun harus ini ya, harus jaga kesehatan gitu. Oke? Oke, selamat malam. Kita Jaga langsung. perut juga, Pak. Kenapa? Jaga perut juga, Pak. Ya, jaga perut ya. Biasanya yang work from home itu makin buncit ya. Iya. Ya, kalau untung aja saya ini ya, nggak work from home kan. Uang tidak ada tapi makin buncit, Aktivitas Pak. normal. Oke, kita lanjut materi berikutnya, chapter 11. Kita bahas tentang machine learning ya. Ini. Machine learning itu salah satu bagian atau subnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Di machine learning ada juga nanti subnya lagi, ada subnya lagi, jadi banyak sub-subnya ya. Salah satu itu deep learning juga subnya. Oke, untuk pertemuan ke-11 kita bahas tentang pengenalan machine learning. Oke ya, ini secara introduction aja ya. Terus apa itu machine learning? Terus apa sih? Gimana sih prosesnya? Jadi sekarang ini lagi ngetren artificial intelligence itu adalah pengembangannya itu machine learning. Oke, ini salah satu itu banyak digunakan. Oke, machine learning tidak bisa mengganti manusia. Mungkin suatu saat bisa ya, tapi untuk sekarang itu belum bisa. Jadi machine learning itu gimana proses menirukan perilaku manusia. Oke, jadi kita setting mesin itu berperilaku seperti manusia. Dan mesin itu nanti bisa mengambil keputusan tertentu ya, yang dari data yang ada. Oke. Terus di machine learning itu adalah dikenal lagi adanya deep learning. Deep learning itu bagian dari machine learning, itu kita nggak bahas untuk chapter sekarang, itu untuk next-nya. Jadi bagaimana sebuah aplikasi, sebuah sistem, sebuah game itu memiliki perilaku seperti kerja manusia ya. Kalau di game kan gimana sih? Gamenya itu seolah-olah itu dikendalikan manusia, padahal itu yang dikendalikan adalah mesin ya, atau sebuah program.
Oke. Di machine learning itu adalah metode untuk analisa data. Istilahnya itu kita untuk bagaimana mengotomatisasi pembuatan model analitik, ya. Jadi machine learning itu adalah salah satu cabang dari disiplin ilmu artificial intelligence. Yang pada dasarnya ini adalah bagaimana kita membuat aplikasi itu, bagaimana training ya, istilahnya beradaptasi. Aplikasinya itu belajar sendiri ya dari pengalaman-pengalaman. Di sini pengalaman itu dalam bentuk data. Jadi machine learning tanpa data itu tidak akan bekerja maksimal. Oke. Jadi itu salah satu machine learning. Terus contoh machine learning itu ada chatbot ya. Biasanya kan aplikasi ada chatbot itu menggunakan machine learning. Terus ada aplikasi pribadi Siri yang ada di ini ya, Apple. Terus pengenalan wajah itu ya, untuk deteksi kan, itu pakai machine learning dan lain-lainnya. Terus perbedaan antara machine learning dan artificial intelligence. Oke, kita review sebentar. Jadi AI itu adalah mengacu pada model prosedur pemrograman komputer. Jadi untuk mengambil sesuatu yang rasional, maka rasional itu dasar untuk mengambil keputusan. Itu model AI. Jadi di AI itu digunakan untuk memeriksa apakah parameter tertentu dalam sebuah program berperilaku normal atau lainnya ya. Contohnya nanti kalau datanya kita cek, oh ini datanya nanti abnormal atau beda kan. Jadi nanti ada notifikasi ke kita. Oke. Salah satunya itu kita bisa membuat untuk alarm ya, itu yang otomasi atau yang alarm bisa bunyi sendiri. Kalau ada terjadi, contohnya ada api ataupun asap gitu, itu bisa tambahin tentang kebesarannya. Terus sedangkan machine learning itu adalah sub dari AI. Machine learning itu bagian dari AI. Oke, jadi di machine learning itu kita melatih ya atau mengajari dengan data ya. Jadi pengalaman masa lalu itu di sini adalah datanya. Pertama sekali kita input datanya, terus data itu nanti kita kumpulkan, oke, kita gabung-gabungkan. Di machine learning itu kita menggunakan algoritma itu support vector machine, ada naive Bayes, itu salah satu algoritma yang ada di machine learning. Terus kalau kayak gitu kan bisa juga pakai statistik, beda ya. Kalau statistik itu kan cabang matematika yang memanfaatkan data baik dari sekumpulan populasi atau sampel. Jadi di statistik itu biasanya itu dipakai adalah contohnya regresi, varian, standar deviasi, probabilitas bersalah dan lainnya itu adalah model statistik. Terus bagaimana sih konsep dari suatu machine learning bekerja? Oke. Di machine learning itu adalah melibatkan beberapa proses. Contohnya proses struktural, di mana setiap tahap itu membangun versi mesin yang lebih baik. Karena dia isinya mesin learning itu berproses ya, karena dia bisa belajar sendiri. Oke. Tahap pertama untuk mesin learning itu adalah data ya. Tanpa data is possible mesin learning itu bisa berjalan atau bisa dia mentraining diri sendiri, bisa belajar sendiri. Contoh data itu salah satunya itu bisa dalam bentuk text file atau spreadsheet atau database, SQL database dan lainnya. Data-data sosial media juga bisa ya, itu seperti text mining, itu seperti Twitter, Facebook, itu bisa ya dipakai untuk machine learning. Terus setelah itu baru kita masuk ke tahap selanjutnya itu adalah abstracting data. Bagaimana sih data kita olah, kita proses. Terus untuk proses data itu kita menggunakan metode algoritma ya. Contohnya itu ada support vector machine, naive Bayes dan lainnya itu adalah algoritma yang dipakai di machine learning. Setelah menggunakan algoritma, nanti kan dia mentraining, maka akan selanjutnya itu ke generalisasi. Ya. Proses di sini adalah untuk belajar ya, untuk learning-nya, untuk menentukan hasilnya. Apa sih hasil yang
diproses dalam machine learning. Apa sih keputusannya? Nanti mesin itu yang akan menyimpulkan, maka digeneralisasi. Oke, jadi ini prosesnya bekerja. Selanjutnya, di machine learning itu ada step by step, langkah-langkahnya ya, supaya machine learning itu bisa bekerja. Pertama adalah mengumpulkan data. Contohnya kita kalau mau membangun sebuah machine learning itu kita perlu data. Contohnya data itu bisa dalam bentuk Excel, Access, dalam bentuk teks, dalam bentuk database, dan lain-lainnya itu bisa kita pakai. Setelah data terkumpul, baru kita melanjutkan ke mempersiapkan data. Ya. Di proses ini kita menganalisa ya kualitas data yang digunakan. Kalau seandainya datanya redundant atau datanya besar kecil tulisannya itu kita samakan, kita perbaiki ya. Setelah itu baru kita melatih sebuah model. Pada tahap ini kita menggunakan algoritma apa yang akan kita pakai untuk menjalankan aplikasinya ya. Jadi di sini adalah kita bagaimana kita mengajarkan ya, mentrain dan tes, mentraining data ya. Ini istilahnya untuk melatih aplikasi di machine learning. Setelah itu baru kita melanjutkan ke evaluasi model. Ya, evaluasi model di sini adalah kita menguji keakuratan data ya. Datanya kita tes, kita gunakan berdasarkan pengujian itu apa sih hasilnya. Ya, apakah ini bisa dilanjutkan atau bagus atau tidak. Setelah selanjutnya, next-nya kita melibatkan kinerja. Langkah ini kita adalah untuk pemilihan model yang berbeda. Di sini kita adalah memperkenalkan lebih banyak variabel-variabel kita untuk meningkatkan untuk efisiensinya dari pengumpulan data. Oke, itu bagian-bagiannya. Terus kita lanjutkan lagi di AI dan machine learning. Oke ya. Jadi ciri khas dalam machine learning itu adalah proses pelatihan, pembelajaran, ataupun training. Kalau di model lain tidak ada, tapi di machine learning itu ada pembelajaran ya. Jadi kalau orang mau pinter pun harus belajar. Mesin juga sama, seperti itu. Terus di machine learning itu tanpa data, itu dia tidak akan berjalan, mustahil ya. Jadi dia memang machine learning itu sangat perlu data ya. Semakin datanya banyak, itu mungkin semakin bagus dan semakin valid untuk proses learning-nya. Di machine learning itu ada beberapa tahapan untuk bagaimana sih kita mengumpulkan data. Tahapan pertama adalah kita mengumpulkan data, istilahnya collect data ya. Apa-apa sih data yang akan kita buat. Contohnya machine learning itu data kita untuk informasi COVID-19. Jadi yang berhubungan dengan COVID-19 itu kita kumpulkan semuanya. Terus mempersiapkan data masukan. Setelah data kita masukkan, baru kita cek lagi datanya. Ya, contohnya tulisannya kan kenapa akannya besar kan? Karena kita untuk persamaan hurufnya kecil semua, baru kita rubah datanya. Ya. Terus menganalisis data masukan. Jadi di sini adalah keterlibatan manusia ya untuk mengusahakan apa sih yang diperlukannya. Dan tahap selanjutnya itu adalah kita untuk menguji, setelah itu baru kita untuk menggunakan algoritmanya. Oke ya, jadi ini adalah proses-proses dari machine learning untuk kita mengambil datanya. Oke, selanjutnya di machine learning itu data utama ya. Jadi istilahnya tanpa data machine learning itu tidak akan jalan ataupun kurang sempurna untuk hasil outputnya. Oke. Karena itu di machine learning kan kita perlu untuk training. Ya. Jadi nanti di training sama datanya asli kita uji ya. Hasilnya itu sesuai enggak gitu. Selanjutnya algoritma ada di machine learning atau algoritma apa sih yang dipakai di machine learning. Oke. Algoritmanya pertama itu ada 3. Pertama itu ada supervised learning atau disebut dengan pembelajaran terarah. Di sini itu bagaimana kita
membuat fungsi yang memetakan masukan keluaran. Ya, jadi istilahnya untuk pengelompokannya. Oke. Di algoritma ini jadi kita kumpulkan datanya. Ya. Datanya itu kita kelompokkan jadi nanti untuk menentukan hasilnya. Oke. Jadi ini berkelompok-kelompok. Selanjutnya itu kita unsupervised learning atau pembelajaran terarah itu adalah kita untuk golongan ya. Kalau tadi kan pengelompokan. Sekarang kita penggolongan. Jadi tujuannya itu kita mencari pola-pola apa sih yang cocok atau menarik untuk dalam masukan ya di dalam machine learning. Terus meskipun tidak disediakan keluaran yang tepat secara spesifik itu nanti apa hasilnya dalam pengelompokan. Terus algoritma ketiga itu kita bahas tentang semi supervised learning ya. Di sini itu istilahnya kita menggabungkan antara algoritma supervised learning sama unsupervised learning. Jadi di sini adalah disebut dengan pembelajaran semi terarah. Oke, ini adalah untuk penggabungan dua algoritma itu supaya saling melengkapi kalau seandainya ada yang kurang kelemahannya masing-masing itu nanti ditutupi dengan algoritma semi supervised learning. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Dari pengantar saya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutin lagi ya. Oke. Pak. Lanjut Ya. aja dulu, Pak. Kenapa? Lanjut terus ya. Oke. Iya, Pak. Ya, selanjutnya itu algoritma-algoritma yang ada di machine learning. Oke. Terus ada disebut dengan reinforcement learning. Itu bagaimana sih kita mengajarkan bagaimana cara bertindak itu di menghadapi suatu masalah. Oke. Terus di sini ini istilahnya algoritma pembelajaran ya diterapkan pada istilahnya untuk agen cerdas ya, supaya dapat menyesuaikan dalam kondisi lingkungan. Ini algoritmanya. Jadi nanti kita bisa untuk rewardnya apa sih feedbacknya itu di algoritma reinforcement learning ya. Terus selanjutnya ada disebut dengan decision tree. Decision tree itu banyak dipakai. Kalau seandainya kita di data mining kita juga pakai ya decision tree, di AI juga dipakai. Karena kecerdasan buatan sama kecerdasan buatan sama data mining itu bagian ya yang tak terpisahkan antara satu sama itu saling melengkapi. Di AI ini modelnya itu nanti itu kan modelnya itu kan pohon ya, pohon keputusan itu masing-masing akar, masing-masing node, masing-masing cabang, masing-masing kelas itu kita bisa menentukan ya apa sih tujuannya label yang ada. Jadi di sini adalah untuk pemodelan klasifikasi ya. Oke. Jadi salah satu itu termasuk pembelajaran supervised learning. Itu penggunaan decision tree. Contoh decision tree itu ada algoritma C45, ada chart atau classification and regression tree. Ada marsh, ada lain-lainnya, itu merupakan bagian dari decision tree. Terus di machine learning ada lagi algoritma jaringan saraf tiruan atau artificial neural network. Itu salah satu algoritma yang untuk memodelkan cara kerja ya. Jadi suatu pekerjaan atau fungsi itu bagaimana sih modelnya. Oke. Terus ada lagi clustering. Yang ini pengelompokan. Yang tadi kan kita bahas tentang unsupervised learning ya. Ini salah satu yang dipakai algoritma untuk pembelajaran itu kita digolong-golongkan. Ya, ini modelnya. Jadi dikelompok-kelompokkan. Jadi nanti kita bagi-bagi di clusteringnya. Oke. Jadi di sini contohnya itu apa sih masukannya kelompok yang sama atau kelompok beda.
Ini model clustering. Terus ada lagi di pengenalan machine learning itu ada algoritma Bayesian network ya. Algoritma ini itu istilahnya kita untuk bagaimana sih mempresentasi ya supaya efisien, supaya teliti untuk model penalarannya. Jadi di sini ini algoritma Bayesian network itu algoritma itu kita ngajarin dari pengalaman berserta kita menggabungkan dengan kecerdasan buatan. Di sini nanti istilahnya model graf-grafnya, probabilitasnya itu, struktur grafnya itu nanti ini ya, di node-node-nya itu direpresentasikan di probabilitasnya. Terus ada lagi model pemrograman logika induktif. Oke. Di logika ini itu pendekatan itu di machine learning itu pemrograman pembelajaran secara konduktif induktif. Contohnya first order atau apa sih pengaturan yang ada, terus bagaimana model pendekatan untuk representasinya. Ini gimana sih logikanya? Itu di pemrograman logika induktif. Oke, ini pengantar kita nggak hitung-hitungan untuk hari ini, jadi pengantar aja. Selanjutnya, itu ada algoritma support vector machine. Itu salah satu algoritma yang sering dipakai untuk riset, untuk penelitian, dan dipakai di machine learning. Oke. Konsepnya ini sederhana untuk learning-nya. Jadi istilahnya kita mencari nilai hyperplane-nya yang bagus, yang terbaik ya. Sebagai contohnya itu untuk pemisah ya antara dua kelas untuk inputnya. Jadi kita mencari hyperplane yang terbaik untuk penilaiannya. Ini contoh rumusnya. Ini rumusnya banyak. Jadi kalau di support vector mesin itu bagusnya pakai aplikasi. Kalau kita membuat aplikasi ini pusing ya, apalagi kalau kita yang untuk multimedia gitu. Jadi bisa juga diterapin di game, tapi butuh kesabaran, butuh banyak riset. Oke, ini contoh di support vector mesin. Contohnya kita untuk yang tadi selanjutnya kita menghitung parameter bias dengan menambahkan semua vektor data contohnya xn dengan nilai saklar 1. Apa sih masalah optimasinya? Jadi tak dibatasi ya, terhubung sebagai berikut. Ini contoh rumusnya untuk mencari nilai parameter biasnya ya. Jadi ada L min dibagi WT dan lainnya max ini. Terus kalau di sini kan istilahnya masalahnya belum selesai untuk optimasinya. Jadi kita lanjutkan lagi untuk lanjutnya untuk L1 ya. Ini adalah untuk pengembangan selanjutnya. Jadi bagaimana kita untuk istilahnya untuk versi selanjutnya yang populer ya. Jadi untuk bagaimana kita meminimalisir contohnya kalau kerugian atau standar kuadratnya, baru kita lanjutin lagi untuk L1, ada lagi L2. Oke. Selanjutnya di L2 support vector mesin itu kita dapat turunkan lagi. Contohnya kita apa sih yang menyebabkan kerugian besar ya, terus titik-titiknya node apa yang node yang terbatas. Jadi di sini penilaian di kelas itu digunakan hanya 2 buah ya untuk mendapatkan contohnya kalau di kita analisa di sentimen analis atau di text meaning apa sih contohnya untuk skor ujaran kebencian dan lainnya, berapa sih nilainya. Kalau seandainya sentimennya positif kita kasih +1, sentimennya negatif itu kasih -1. Dari itu nanti mesinnya atau support vector mesin itu akan membahas contohnya di text meaning-nya ya, itu ke social media analis dianalisa apa sih hasilnya, berapa sih penggolongannya. Contohnya yang ujaran positif itu berapa, ujaran negatif itu berapa. Itu di kelompokkan nanti support vector mesin itu yang mengelola. Ini contohnya untuk perhitungannya ya, ada minus, ada plus.
Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Oke, benar nggak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa absen dulu ya. Nanti biar saya cek. Siap, Pak. Ya, diisi absennya. Absennya di mana, Pak? Di sini aja. Di sini aja ya. Jadi saya bisa rekap di sini ya, siapa yang istilahnya yang tidak datang. Oke. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jangan lupa minggu depan ini ya, share screen ya. Saya pengen lihat istilahnya proyeknya. Untuk hari ini saya nggak akan kasih tugas ya. Jadi supaya kalian bisa konsentrasi untuk melanjutkan proyeknya. Oke? Silakan. Ada yang mau sharing nggak tentang proyeknya atau apa sih kendalanya gitu? Ada yang mau sharing? Gak mau Pak, malu. Ya, kenapa kendalanya? Silakan. Ada yang mau ini ya, sharing kalau seandainya ada kendala sih, apa kendalanya gitu ya. Jadi kita biar tahu gitu kan. Soalnya nanti kan jangan sampai nanti pas pertemuan terakhir itu nggak selesai ya. Nanti kalau seandainya mentok atau apa nanti ya kita cari solusi problemnya ya. Silakan, ada kendala nggak soal proyeknya? Ada kendala proyeknya? Karena kita tidak ada UTS UAS, jadi proyeknya menentukan salah satu yang menentukan nilai ya. Karena ini kan proyeknya itu kalian semua akan dikerjakan dalam bentuk tim ya. Jadi kalau satu dapat B, sama tugas-tugasnya nanti saya cek juga ya. Bisa juga nanti kalau tugasnya pas-pas itu aja, bisa juga nanti bisa B semua ya. Jadi mungkin ada juga yang menonjol bisa jadi A ya. Tapi kan untuk proyeknya itu kan istilahnya 70%-an kan dari nilai proyek ya. Silakan, ada yang mau discuss nggak soal proyeknya atau sharing atau ada punya kendala dan lainnya? Oke ya, materinya kita selesai dulu. Kita discuss soal proyeknya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kendalanya Rata-rata. ada sih, Pak. Kenapa, Tani? Sudah sampai mana proyek kelompoknya? Kan proyeknya kelompok Ya. kan, jadinya agak susah soalnya. Iya, karena itu kan karena ada ini ya, corona ini ya. Ini aja, sharingnya aja. Kan bisa sharing ini ya, sharing file ya, kirim aja pakai ini. Google Drive kan bisa kan. Ya. Rata-rata ada yang belum dikerjain sama sekali kelompoknya. Atau ada yang sudah diangsur-angsur. Kalau Sophia kan udah diangsur-angsur kan? Ya Pak, Iya. sudah diangsur. Sudah diangsur. Kalau Novia, gimana proyeknya? Ada? Atau Edi, gimana Di? Tugas kelompok kamu Di? Saya sekelompok sama Edi Pak. Satu kelompok sama Edi kan, Sophia kan? Iya. Oke. Kalau Andri Wijaya, sama kelompok sama siapa Andri? Satu kelompok dengan Erwan, Erwin, Vicky. Udah sampai mana proyeknya? Ya. Andri, sampai mana? Atau belum dikerjain sama sekali? Oke ya, gini aja deh. Masih ide sih, Pak.
Gini aja deh, minggu depan saya pengen lihat ini ya, proyeknya. Jadi setiap habis materi, discuss, kita sebentar aja. Jadi masing-masing kelompok itu nanti share screen ya, nunjukin proyeknya gitu. Jadi kalau yang kelompok lihatin progresnya, saya tambahin plus 10 nilainya. Kalau nggak ada lihatin progresnya atau malu-malu, saya kurangin 10. Gimana, oke? Habis itu, untuk selanjutnya saya nggak akan ngasih tugas ya. Tugasnya saya stop dulu, supaya kalian fokus ke proyeknya. Bisa? Makasih, Pak. Hah? Bisa Bapak ya? baik deh. Ya, oke ya. Biar selesai, karena kita sekarang kan pertemuan ke-12. Kurang he. Ya, 4 kali lagi kan kita selesai. Jadi saya pinginnya sih proyeknya selesai on time ya, tepat waktu gitu. Biar kita sama-sama enak. Kalau sekalian selesai, saya juga enak kan nilainya kan, nggak bingung kan. Oke. Oke, silakan. Jadi sudah deal ya, minggu depan sharing project masing-masing kelompok. Terus kalau nggak sharing ke saya, berarti saya kurangin nilainya 10. Nggak masalah, Pak, saya baru sampai desain. Buat saya nggak ada masalah. Yang penting ada penampakannya ya. Oke, paham? Paham semua? Paham. Oke ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Siap, nggak? Pak, siap. Siap. Ya, ada yang mau tanyakan? Oke. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan kita sampai di sini. Minggu depan jangan lupa disiapkan proyeknya. Kalian sharing ke saya ya proyeknya. Jadi biar saya tahu progresnya sampai mana. Kalau tidak ada pertanyaan, oke, jangan lupa ya jaga kesehatan, jaga diri supaya kalian bisa wisuda ya. Oke? Jangan sampai kena corona ya. Sampai ketemu minggu depan dan selamat malam. Malam, Pak.